Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Herai Aritonang, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan sebuah media pembelajaran yang telah saya buat sendiri, yaitu Utamabar. Media pembelajaran ini digunakan untuk membantu para siswa untuk lebih memahami mata pelajaran aljabar sekaligus menguji kepahaman mereka. Utamabar merupakan singkatan dari Ular Tangga Matematika Aljabar. Bahan dan alat pembuatan Utamabar. Pertama, origami, kedua, alat tulis, ketiga, gunting, keempat, lem kertas, kelima, penggaris, dan keenam, triplek. Cara pembuatan Utamabar. Yang pertama, guntinglah kertas origami dengan ukuran 5 x 5 cm. Yang kedua, tempelkan dan susunlah kertas origami yang telah dipotong ke atas triplek. Yang ketiga, setelah 100 origami telah tertempel di triplek, kemudian beri angka 1 hingga 100 pada setiap origami dan tambahkan aksesoris seperti tulisan Utamabar, soal, ular, dan tangga. Yang keempat, buatlah dadu dari kertas karton dengan ukuran 5 x 5 cm. Kemudian lapisi dengan kertas origami kilat serta tambahkan origami bulatan yang berbentuk bulat sebagai mata dadu. Aturan permainan Utamabar. Yang pertama, jumlah pemain setidaknya minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Yang kedua, pemain pertama ditentukan dengan suit atau home pimpah. Yang ketiga, apabila mendapatkan mata dadu 6, maka pemain berhak melempar dadu sekali lagi. 4. Apabila pemain berhenti di kotak soal, maka siswa harus menjawab soal tersebut. Jika jawabannya positif, maka pemain dapat melangkah maju. Jika hasilnya negatif, maka pemain akan melangkah mundur sesuai dengan nilai jawabannya. Yang kelima, jika pemain berhenti di kotak tantangan, maka pemain dapat memilih salah satu kartu tantangan. Jika pemain dapat menjawab soal tantangan, maka pemain dapat naik ke tangga atau tidak turun ketika ada ular. Namun apabila tidak dapat menjawab pertanyaan, maka pemain tidak dapat naik ke tangga dan ketika ada ular harus turun sampai di kotak kepala ular berada. Yang keenam, pemain yang sampai di kotak ke-100 pertama kali merupakan pemenangnya. Misalkan ada 2 orang pemain yang sedang memainkan permainan Utamabar, maka pemain pertama akan melemparkan dadunya. 2. Selanjutnya pemain kedua akan melemparkan dadunya. 5. Maka pemain pertama main kembali. 4. 1, 2, 3, 4. Pemain kedua memainkannya lagi. 2. Karena pemain kedua berada di kotak soal, maka ia harus menyelesaikan soal tersebut. Pemain kedua harus mengganti semua variabel menjadi angka mata dadu yang didapatkannya tadi. Karena angka yang didapatkannya tadi adalah 2, maka semua variabel harus diganti dengan 2. Maka ia menjawab yaitu karena hasil yang didapatkannya adalah positif, maka ia berhak melangkah sebanyak nilai jawabannya, yaitu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, pemain yang pertama melanjutkan permainan. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia mendapatkan 6, dia akan berhak main sekali lagi. 2. 1, 2. Pemain kedua main. 4. 1, 2, 3, 4. 6x dikurang 3y. Ia mendapatkan soal, maka ia harus menjawab. Pemain kedua harus mengganti semua variabel dengan angka yang didapatkannya tadi. Karena angka yang didapatkannya adalah 4, maka ia harus mengganti semua variabelnya menjadi angka 4. Karena hasil yang didapatkannya adalah positif, maka ia berhak maju sebanyak nilai dari jawabannya.
7, 8, 9, 10. Selanjutnya pemain pertama mendapatkan 4. Pemain pertama mendapatkan mata dada 4, maka ia berjalan sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dia berada di kotak tantangan, maka ia berhak memilih dari salah satu kartu tantangan. Ada 11 kartu tantangan, maka ia memilih salah satu dari kartu tantangan tersebut, misalnya yang ini. Pertanyaannya yaitu, apa sajakah unsur-unsur aljabar? Jika pemain pertama dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka ia berhak naik, namun apabila dia tidak dapat menjawabnya, maka ia tidak bisa naik tangga. Maka permainan pun dilanjutkan hingga pemain pertama atau pemain kedua mencapai kotak yang ke-100 sebagai pemenangnya. Itulah media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.